Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak ingin melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar. Ya, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatannya agar kita senantiasa sehat ya. Apalagi di masa sekarang seperti ini ya. Banyak virus di mana-mana ya, sehingga kita harus senantiasa menjaga kesehatan seperti rajin mencuci tangan ya. Apabila kalian keluar, jangan lupa menggunakan masker ya. Terus dan menjaga jarak. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak ingin melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar. Ya, kemarin itu kita sudah mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi datar ya. Bagaimana jenisnya, bagian-bagiannya, sisi, rusuk, titik sudut. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai jaring-jaring. Ini sudah kemarin ya. Nah, Bapak sekarang akan menjelaskan mengenai jaring-jaring, kubus, balok, prisma, dan limas. Ya, kita lihat gambar berikut ini ya. Ini merupakan gambar jaring-jaring kubus. Ya, apa itu jaring-jaring? Ya, jadi jaring-jaring itu misalkan kalian bangunan kubus, kalian buka. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya ya. Ini yang atas, yang ini yang bawah. Nah, ini sisinya ada 4 kita buka seperti ini. Dan sini juga merupakan jaring-jaring kubus ya. Ini sama saja. Ini sama saja ya, jaring-jaring kubus. Ini sama, yang ujung dan ujung. Ini tengah. Nah, ini sama. Nah, ini semua merupakan contoh jaring-jaring kubus. Ya, ini semua adalah merupakan contoh-contoh jaring-jaring kubus. Ini ada 13 variasi rangkaian yang terdiri atas 6 persegi. Ya, ini 6 persegi ini. 6 persegi yang membentuk, kalau kita gabungkan, dibentuk kan menjadi kubus ya. Nah, kalau ini adalah jaring-jaring balok. Nah, ini. Jadi kalau balok itu misalkan kalian buka ini ya, tempat odol ya. Tempat odol atau Pepsodent kalian buka, nanti akan terbentuk jaring-jaringnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada 4 jaring-jaring balok. Ini yang tutup samping kanan kiri ya. Ini juga sama, kanan kirinya. Ini penutup kanan kirinya. Nah, ini seperti ini. Bentuk jaring-jaring balok. Jaring-jaring prisma. Nah, ini prisma terdiri atas prisma segi banyak beraturan, misalnya prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Sebelum melukis jaring-jaring prisma yang melibatkan segi banyak beraturan, kita perlu mengikuti cara melukis segi banyak beraturan. Nah, ini kalian dapat memindai QR code-nya ini ya. Kamu barcode, nanti akan bisa melukis jaring-jaring prisma. Ya, kemudian jaring-jaring limas segi N. Nah, untuk dapat memahami cara melukis jaring-jaring limas, nah ini juga sama nih, bisa di barcode. Ya, ini adalah pengertian luas permukaan bangun ruang ya. Bangun ruang adalah bangun yang semua permukaannya tertutup rapat oleh sisi-sisi dan bagian dalamnya kosong. Sehingga luas permukaan bangun ruang adalah luas dari jaring-jaringnya. Jadi luas dari jaring-jaring itu ditambahkan sehingga menjadi sebuah bangun ruang luasnya gitu ya. Nah, ini kita lihat bangun ruang ya. Ini adalah gambar balok. Balok atau prisma segi 4.
sama saja ya. Nah, luasnya itu adalah luas alas ditambah atas. Nih, luas alas yang bawah ditambah luas atas, ditambah luas depan, ditambah luas belakang, ya, ditambah luas samping kiri dan kanan. Nah, itu mencari luas permukaan artinya. Nah, ini prisma segi banyak. Prisma segi N ya, segi N. Nah, ini prisma segi banyak beraturan adalah berarti luas alas ditambah luas atas ditambah luas sisi tegaknya yang mana ya, ini yang berdiri ini ya, ini namanya luas tegak ya, sisi tegak. Nah, untuk 5 segi 4, nah ini dia berbentuk piramid contohnya ya. Luasnya itu adalah luas alas yang bawah nih yang berbentuk persegi ditambah luas depan belakang ya, yang segitiga ini ya, ditambah luas samping kiri dan kanan, samping kiri dan kanan. Ya, kebetulan ini gambarnya 5 segi 4, jadi ada yang berbentuk segitiga ini ada 4 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau 5 segi banyak beraturan luasnya? Nah, itu sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Nah, luas sisi tegaknya ini ya. Nah, seperti itu. Untuk teknik menghitung luas permukaan ruang bangun ruang. Untuk menghitung luas bangun ruang, teknik menghitungnya dilakukan dengan cara memperhatikan luas dari permukaan-permukaan yang berpasangan. Sebab bagian yang berpasangan umumnya sama luas. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita akan membuat sebuah balok dari bahan mika bening untuk dirangkai menggunakan bahan isolasi bening. Balok yang akan kita buat memiliki panjang ukuran, panjang, lebar, dan tingginya adalah masing-masing 5, 4, dan 3. Tentukan luas minimum bahan mika bening pembuat balok tersebut. Luasnya ya, berarti luas yang dibutuhkan untuk membuat balok. Luas minimum membuat bahan pembuat balok itu sama dengan mencari luas permukaan balok. Nah, jika luasnya L, maka ini 2 kali luas atas dan bawah. Ditambah 2 kali luas depan, belakang, tambah 2 kali luas kiri dan kanan. Ini panjangnya 5, lebarnya 4, tingginya 3. Nah, kita lihat seperti ini ya. Ya, jadi luasnya itu, luas alasnya apa? Panjang kali lebar, 5 kali 4. Nah, karena dia ada 2, ukurannya sama ya. Yang saling sejajar luasnya sama, tinggal kalikan 2. 2 dikali 5 kali 4. Ya, ditambah 2 kali luas depan belakang. Nah, ini depan dan belakang. Panjangnya 5, lebarnya 3. Berarti 2 kali 5 kali 3 ya. Ditambah 2 kali yang kiri kanan. Nah, ini 4 kali 3 ya. 5 kali 4, 20. 20 kali 2, 40 ya. 5 kali 3, 15. 15 kali 2, 30. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Nah, dari sini dijumlahkan ya. 40 tambah 30, 70 tambah 24. Jadi 94 cm persegi. Jadi luas minimum bahan pembuat balok tersebut adalah 94 cm persegi. Baik, lanjut. Nah, sekarang adalah volume balok, kubus, prisma, dan limas. Konsep volume ya, volume itu menggunakan takaran berupa tabung. Nah, kita lihat volume suatu benda ruang berupa bejana atau ada satu bagian yang terbuka dan bagian dalamnya kosong adalah banyaknya satuan penakar yang dapat digunakan untuk menakar bejana itu hingga penuh dan rata. Jadi kalau volume itu isi ya, isinya. Jadi ketika kalian punya misalkan ya sebuah botol ya, botol kosong yang sebelum diisi air. Nah, itu adalah
masih kosong ya. Jadi ketika kalian mengisikan botol itu dengan air, nah itulah yang dinamakan volume. Isinya ya, isinya. Tapi kalau luas permukaan, jadi luas itu adalah sisi-sisinya yang kalian hitung. Bedakan antara mencari luas permukaan dengan volume. Jadi kalau volume itu dia isi, tapi kalau luas dia menggunakan kalau luas dia menggunakan sisi-sisinya ya. Kalau volume dia isinya. Nah, contohnya seperti ini. Ilustrasi menakar menggunakan satuan penakar tabung. Nah, ini. Jadi ini ada balok ya, balok. Nah, ini diisi dengan air ya. Satuannya liter volumenya. Jadi diisi sampai penuh ya. Nah, dia berapa isinya? Gitu ya. Nah, ini misalkan ukuran satuan volume itu ada liter, desiliter. Biasanya digunakan liter ya kalau untuk volume itu. Nah, ini konsep volume balok dan kubus menggunakan takaran berupa kubus satuan. Ini juga bisa. Jadi kita menggunakan kubus ya, kubus. Nah, ini. Nah, ini adalah konsep volume balok dan kubus menggunakan takaran berupa kubus satuan. Jadi kita mengisi balok ini sampai penuh dengan menggunakan kubus ya. Nah, ini adalah satu satuan kubik. Nah, jadi kalau kita satu kubus ini adalah 1 cm kubik. Yang lebih agak besar ini 1 desimeter kubik. Yang lebih besar lagi ini 1 meter kubik. Jadi satuan pengukur volume bangun ruang yang berbentuk kubus seperti gambar di atas ini disebut satuan kubik ya. Jadi satuan penakar berbentuk kubus yang panjangnya 1 satuan, lebarnya 1 satuan, dan tingginya 1 satuan. Nah, seperti gambar ini merupakan gambaran selengkapnya tentang satuan-satuan kubik berbentuk kubus satuan yang digunakan untuk mengukur volume bangun ruang melalui penakaran satu demi satu hingga penuh. Nah, ini adalah satuan volume ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Artinya, cairan 1 liter dapat memenuhi ruangan berbentuk kubus yang panjang rusuknya 1 desimeter. Kita lihat ini ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter ya. Jadi liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Nah, sehingga diperoleh rumus untuk volume balok dengan ukuran panjang, lebar, tinggi adalah volume balok ini ya. Tinggal kalikan saja panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini seperti contohnya ya. Berapa liter isi penuh bak mandi dengan ukurannya itu panjang 60, lebar 40, tingginya 50. Tinggal kalian kali saja 60 kali 40 kali 50. Jadi 120 cm kubik. Kalau kita jadikan ke desimeter kubik, nah jadi 120 desimeter kubik sama dengan 120 liter. Ya. Nah, ini volume kubus. Ya, bilangan kubik adalah bilangan yang bersesuaian dengan pangkat 3 dari suatu bilangan asli. Ini bilangan kubik ya. Jadi dipangkatkan 3, jadi dikalinya sebanyak 3 kali. Ya, nanti sampai di sini dulu. Nanti minggu depan akan kita perdalam lagi apa itu volume, volume kubus, volume balok, dan volume bangun ruang sisi datar lainnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.